Ya lembaga survei harus seperti itu hasilnya. Tidak mungkin kemudian nomor satu yang cuma diusung oleh 3 partai, kemudian didukung oleh 1 partai lagi, melebihi 02 yang partainya raksasa-raksasa. Seperti logikanya saja, tetapi itu kan hari ini. Yang saya bilang tadi, kesalahan-kesalahan kecil di luar substansi yang mereka kalau nggak belajar di kesalahan itu akan menghukum 02. Bang Habibur Rahman, apakah betul Bang ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin berpotensi blunder Bang? Yang dimaksud oleh Mas Nahra tadi. Teman-teman, justru kami merasa adanya berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekkan Capres 1 Capres 2, membuli Kemenhan dengan tidak memberikan kesempatan kepada Menhan yang dibuli, Capres 1 dan Capres 3. Ya, 1 dan 3. Ya. Dengan tidak memberikan kesempatan Capres 2 untuk berinteraksi. Masyarakat melihat itu nggak ada adabnya. Bahkan lebih ekstrim lagi, nggak ada akhlaknya. Karena di Kemenhan itu kita juga bicara soal prajurit TNI. Di Kopol Hukam, di penegakan hukum kita bicara soal anggota Polri. Yang mereka ini pasang badan Pak. Untuk membela kita, menyelamatkan kita ketika pandemi bersama tenaga kesehatan. Saya banyak ketemu ya prajurit-prajurit rendahan, anggota Polri yang level di bawah ya. Kami sedih sekali Bang. Kenapa? Dengan pernyataan tersebut. Waktu pandemi, bahkan kami keluar duit. Mereka itu keluar duit Pak ternyata. Saya baru tahu tadi siang. Kalau misalnya tingkat vaksinasi rendah, mereka harus kejar, kan harus ada tambahan buat nakes dan lain sebagainya. Mereka keluar uang pribadi demi menyelamatkan kita. Lantas, kerja penegakan hukum dibilang 5 gitu kan. Padahal dia sudah melakukan kerjanya ekstra gitu loh. Di luar kewajibannya dia kerja maksimal. Itu. Jadi justru kami mendapat berkah ya. Dukungan yang sangat luar biasa dari rakyat di akar rumput setelah debat. Orang yang tadinya dikira berpendidikan, dosen ya, latar belakangnya dosen atau latar belakangnya cendekiawan, ternyata mempraktekkan bullying, ya, mempraktekkan perundungan secara terbuka kepada masyarakat. Itu bentuk gitu perundungan, Bang Habib. Masyarakat bilang begitu. Rakyat di akar rumput yang bilang begitu kepada saya, ya kan. Makanya kalau kemarin itu kan ada Mbak Rustika Herlambang, seolah Pak Prabowo kalah waktu debat, tetapi engagementnya itu, ya, di media sosial itu 2 kali lipat dari yang kedua. Pak Anies 11 juta berbanding 6 juta, Pak Ganjar 3 juta, pakai Indonesia Indikator itu di semua media sosial. Siapa sih yang bisa mereka sedemikian besar, iya kan? Narasinya tapi negatif apa sentimennya positif Bang? Sangat negatif, positif. Bang. Sangat positif karena kan yang dilihat dialog ya, bukan postingan saja, tapi dialog. Ada tanya, ada jawab dan lain sebagainya. Rustika Herlambang, Indonesia Indikator mengecek di dunia maya, Habibur Rahman mengecek di lapangan. Saya hadir di 3 pasar berbeda di Jakarta Timur, incognito, nggak pakai seragam, nggak pakai, tapi memang ada yang mengenali. Banyak sekali orang-orang bawah ya, satpam, penjaga toko, menghampiri saya, mengerumuni saya. Kasihan banget Pak Prabowo ya, kok dizolimi seperti itu. Jadi dukungan dari rakyat akar rumput justru meningkat. Dan kami yakin semakin rasional lah satu putaran dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekkan oleh Capres 1 dan 3 pada debat kemarin. Berarti Bang, sebentar Bang, berarti fenomena ada tangisan Bang yang viral di media sosial itu betul-betul Demi Allah, demi Rasulullah, saya menemui faktanya ya. Saya menemui faktanya, orang yang tulus memang begitu. Bukan gimmick ya Bang ya? Saya nggak tahu bahasanya gimmick. Kalau gimmick itu kan kalau di media sosial. Ada gerakan Tapi katanya Bang. tapi kalau secara faktual saya temukan orang bersikap demikian, ya itulah kenyataannya gitu loh. Kemudian saya juga ngomong Pak ya soal komposisi jumlah kursi. Ya. Yang paling relevan nih jumlah kursi dengan jumlah dukungan. Cek saja. Ya, kursi di DPR ya. Ini ya. Anies ya 167 kursi. 29,04%. Prabowo ya kursinya semua partai 43,58%. Ganjar 25,56%. Kalau mengacu kepada kursi di parlemen saja, suara Anies ini sekarang
di bawah 25 kebanyakan itu kan, itu jauh di bawah kursi yang ada di parlemen. Artinya orang yang secara formal mendukung mereka saja belum tentu mendukung mereka. Gitu. Jadi kalau dikatakan misalnya harusnya menang dan lain sebagainya, enggak kok, Prabowo Gibran itu cuma 43,8 dan sudah 3 atau 4 lembaga survei yang menyatakan 50% lebih. Tambah lagi fakta, misalnya di surveinya Mas Burhan ya. Indikator. Secara de facto ya, dari orang yang memilih itu sudah 50% Pak. Dari orang yang memilih, karena apa namanya elektabilitas Ganjar pas elektabilitasnya Mas Anies masih kalah 0,5% daripada elektabilitasnya Pak Prabowo Gibran. Artinya kan itu sudah 50%. Jadi kalau kita kembali ke konstitusi kita Pak, ya di konstitusi itu pasal 6, 3 dan 4 diaturnya begini, pasangan calon yang meraih suara ya 50% lebih dinyatakan sebagai pemenang. Baru yang keempatnya dalam hal kan ini indikasi sebagai klausul cadangan ketika rumusan yang di ayat 3-nya tidak terpenuhi. Jadi kalau kita istilahkan sepak bola, normal time 90 menit itu ya satu putaran. Yakin artinya satu putaran ya? Ya bukan, itu normal time. Semua orang pengen menang normal time. Yang extra time-nya itu 2 putaran, 2 kali 15 menit kalau di sepak bola. Masa kita menargetkan menang di normal time sesuatu yang bahaya, sesuatu yang anti demokrasi. Come on, itu konstitusi kita, kesepakatan kita di konstitusi. Artinya masih optimis ya Bang satu putaran ya? Bukan soal optimis, enggak. Ini bukan sekedar soal optimis. Ini kesepakatan kita di konstitusi. Ya, normal time-nya memang satu putaran, tetapi kalau tidak memenuhi unsur ada yang lebih 50%, kemudian yang sekian provinsi 20% itu 50% provinsi, barulah di putaran kedua. Nah, satu putaran ini kan bisa siapa saja. Masa sih sekelas Bang Deddy Sitorus, Bang Mustafa nggak percaya calon yang bisa menang satu putaran? Nah, kita semangat tanya, dong gitu loh. Semangat dong. Bang Deddy, gitu. gimana? Ganjar Mahfud percaya nggak? Realistis satu putaran juga? Kalau untuk penyemangat, kita harus bilang Ganjar Mahfud satu putaran. Realistisnya? Realisasinya? Realistisnya kan kita belum tahu karena belum coblosan 14 Februari. Iya kan? Tetapi kalau ditanya saya pribadi, apakah mungkin pasangan Prabowo dan Gibran satu putaran? Menurut saya mimpi di siang bolong. Karena begini, kalau misalnya kita mengakui survei-survei yang sudah di atas 50%, ini kawan saya Habibur Rahman ini nggak akan mau ke TV lagi, udah di dapil aja dia duduk-duduk. Pak Jokowi juga nggak perlu keliling Indonesia bagi-bagi beras hanya 5 kilo, 10 kilo. Ya kan? Dan Pak Prabowo juga nggak harus marah-marah melulu. Jadi kalau dibilang apakah mungkin satu putaran, kecuali ada bayi air bah yang luar biasa ini ya. Pemilu yang luar biasa tiba-tiba melimpah suara ke Prabowo Gibran, ya bolehlah satu putaran. Tetapi kalau melihat realita, katakanlah suara pendukung Jokowi 2014-2019 dikawinkan dengan pendukung Pak Prabowo 2 kali pemilu. Ditambah suara-suara partai yang sekarang mendukung Prabowo. Ditambah apalagi nih kepuasan yang dulu sempat sampai 82%. Harusnya sekarang sudah 80% itu. Jadi orang-orang pendukung Pak Prabowo dan Gibran ini semua udah kipas-kipas saja Mbak. Tetapi kan kalau realitanya nih tanpa harus menjadi ahli nujum, saya kira paling hebat itu 46, 42 atau 44. Realistisnya ya, kita kan bicara realita nih. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena menurut saya banyak rakyat melihat sebagian besar pendukung Jokowi, sebagian besar pendukung capres, pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, bahkan partai-partai itu melihat ini memang pemilu kita ini ada masalah. Seharusnya pemilu ini kan cara kita untuk merancang masa depan. Cara kita merancang nasib anak-anak Indonesia kan gitu nih harapan kita semua. Apalagi kalau orang yang punya nalar dan nurani yang tinggi kayak Bung Hasan Hasbi ini. Tapi yang terjadi kan pemilu kali ini adalah bagaimana Jokowi merancang nasib kekuasaan setelah dia nggak berkuasa.
bagaimana menentukan nasib anaknya ke depan. Itulah yang membuat akhirnya suara itu terpecah kalau menurut saya. Ya, karena seharusnya kan Pak Jokowi itu ibarat sudah resik di puncak gunung, dia kan harus turun. Tetapi dia masih mau naik lagi. Sementara konstitusi membatasi 2 periode. Di atas itu cuma langit. Kalau dia maksa naik ke langit, dia jatuh ke jurang. Akhirnya apa yang dilakukan? Menarik Gibran naik supaya dia ada tetap di puncak gunung. Itulah yang membuat masalah kita hari ini. Mau contohnya tiap hari bisa dilihat di media. Ya, bagaimana kemarin ASN di Batubara itu terlihat mendukung. Dulu Wamendes, ya kan? Lalu bagaimana polisi memanggil kepala-kepala desa. Bagaimana rakyat digebukin hanya gara-gara knalpot brong. Ini semua kan menunjukkan betapa ada kepanikan yang luar biasa di kubu Prabowo Gibran. Karena apa? Karena tidak ada keyakinan bisa 1 periode. Tapi PDIP tidak Satu khawatir Bang Deddy putaran. Sitorus. Karena hari ini ada kabar politikus PDIP, sahabat Anda juga mungkin, Marwan Sirait yang pindah memutuskan bergabung bersama dengan Pak Jokowi. Sesaat lagi Bang Deddy. Ya, boleh. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi.